Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi statistika. Materi yang akan kita bahas sebagai berikut. Untuk ukuran pemusatan data, ada ukuran letak data, kemudian ada ukuran penyebaran data. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data mengenai median, mean, median, dan modus. Definisi dari ukuran pemusatan data untuk mean. Mean adalah nilai rata-rata hitung dari suatu rangkaian data atau jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Kemudian untuk median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur atau diurutkan menurut besarnya. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Yang selanjutnya yaitu contoh mean atau rata-rata. Rumusnya seperti yang tertera, kalian bisa pahami sendiri untuk rumusnya, pasti sudah hafal. Untuk keterangannya, mu atau bisa diganti dengan X bar yaitu rata-rata, kemudian N adalah banyaknya data. Contohnya yaitu tentukan rata-rata dari rangkaian data 7, 5, 8, 6, 9, 7, 5. Penyelesaiannya yaitu sigma dari data tersebut. Sigma X1 sampai dengan Xn. 7 ditambah 5 ditambah 8 plus 6 plus 9 plus 7 dibagi dengan 6. Banyaknya data sama dengan 42 per 6 sama dengan 7. Jadi nilai rata-rata dari data tersebut adalah 7. Kemudian yang ini contoh min data tunggal berbobot. Nilai 3 frekuensinya 2 dan seterusnya, kalian bisa baca ya. Penyelesaiannya yaitu diketahui sigma fx sama dengan 67 didapat dari tabel. Kemudian sigma f sama dengan 10 jumlah dari frekuensinya. Jadi rata-ratanya didapat 67 per 10 sama dengan 6,7. Sehingga nilai rata-rata dari data kelompok tersebut adalah 6,7. Yang selanjutnya adalah contoh rata-rata pada data kelompok. Diketahui data kelompoknya pada tabel, pada kelas intervalnya sudah diketahui 20 sampai dengan 29, 30 sampai dengan 39, dan seterusnya dengan frekuensi 4, 7, 8, 12, 9, 8, 2. Dan jumlah seluruhnya yaitu 50. Nah, kemudian data nilai tengahnya, titik tengahnya setiap kelas dicari. Untuk yang pertama 20 sampai dengan 29, titik tengahnya yaitu 24,5. Didapatkan FM yaitu 98. Dan seterusnya didapatkan sigma FM-nya 2695. Maka untuk mencari rata-ratanya sigma FM dibagi dengan sigma F. 2695 dibagi dengan 50, hasilnya 53,9. Jadi data 59 tersebut adalah nilai rata-ratanya. Yang selanjutnya adalah contoh untuk median data tunggal. Untuk A, dengan data 7, 5, 8, 9, 7, 10, 5, 6, 7. Maka letak medianya dicari terlebih dahulu. Letak medianya yaitu N atau jumlah data ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Sama dengan 9 plus 1 per 2 sama dengan 5. Maka letak medianya data kelima. Data kelima dari data tersebut adalah 7. Sehingga median dari data tersebut adalah 7. Untuk yang B, kalian bisa pahami sendiri ya. Kemudian masuk ke contoh median data kelompok. Dengan data yang masih sama seperti pada contoh rata-rata. Rumusnya MD sama dengan LME plus setengah N min sigma F per FM dikali dengan I. Penyelesaiannya nanti dicari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif
itu yang pertama 4, yang kedua 4 ditambah dengan frekuensi pada kelas kedua yaitu 7 menjadi 11 dan seterusnya seperti itu. Maka didapatkan untuk LME-nya atau batas bawah kelas medianya adalah 49,5, kemudian sigma F-nya sama dengan 19 dan FM-nya 12 dan intervalnya adalah 10. Dimasukkan ke dalam rumus MD sama dengan LME plus setengah N min sigma F per FM dikali dengan I. Maka 49,5 ditambah dengan setengah kali 50 min 19 per 12 dikali dengan 10. Maka 49,5 ditambah dengan setengah dari 50 sama dengan 25 dikurangi 19 per 12 dikali dengan 10. Maka hasilnya adalah 54,5. Kemudian masuk ke contoh modus data tunggal. Modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk yang contoh A, 5, datanya 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Maka di sini nilai yang sering muncul adalah 7. Jadi modusnya 7 dengan frekuensi munculnya adalah 2. Kemudian yang data B, datanya 5, 6, 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, 5. Kemudian diurutkan menjadi 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nilai yang sering muncul adalah 6 dan 7. Sama-sama dengan frekuensinya 2. Untuk modus data kelompok, rumusnya MO sama dengan LMO plus D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan I, dengan keterangannya seperti yang tertera. Kelas modus adalah kelas yang tinggi frekuensinya. Bisa dilihat di situ yang paling banyak frekuensinya adalah interval 50 sampai dengan 59, yaitu dengan frekuensi 12. Maka didapatkan LMO atau tepi bawahnya adalah 49,5, kemudian di satunya itu adalah 12 dikurangi dengan 8 sama dengan 4. Untuk D2-nya adalah 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Kemudian intervalnya adalah 10. Dimasukkan ke dalam rumus sehingga 49,5 ditambah dengan D1 4 per D1 plus D2-nya 4 plus 3 dikalikan dengan intervalnya 10. Maka hasilnya adalah 55,21. Jadi modus dari data kelompok tersebut adalah 55,21. Saya Ika Nur Arifah akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama itu mengenai pengertian kuartil. Kuartil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok yang sama banyak. Dan untuk desil pengertiannya sama, cuma pembagiannya menjadi 10 subkelompok. Dan untuk persentil menjadi 100 subkelompok. Yang selanjutnya yaitu contoh kuartil data tunggal. Untuk rumusnya sendiri, QI sama dengan I dikali N plus 1 per 4. Nah, untuk I-nya ini sesuai dengan pertanyaan. Jika ditanyakan Q1, maka I-nya ini 1. Kalau 2 ya 2. Untuk contoh soalnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 4, 7, 8, 7, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk letak Q1 adalah karena Q1 maka 1 dikali 14 itu jumlah data ditambah 1 per 4 sama dengan 15 per 4 sama dengan 3 per 4. Nah, karena Q1 sama dengan 3 per 4 maka X3 ditambah 3 per 4 dikali X4 min X3 sama dengan 4 plus 3 per 4 dikali 4 dikurangi 4 sama dengan 4. Yang selanjutnya yaitu contoh kuartil data kelompok. Untuk rumusnya
I sama dengan L ditambah dikali I per 4 dikali N min CF dikali L atau I besar per F. Nah, untuk keterangannya yang L ini titik bawah, N banyak data, I ini kuartil ke 1, 2, 3. Untuk CF ini frekuensi kumulatif sebelum kelas, dan F frekuensi kelas kuartil, dan I panjang kelas. Nah, untuk contoh soalnya tentukan kuartil 1 dan 3 dari data berikut. Nah, bisa dilihat datanya. Nah, untuk penyelesaian yang pertama itu kita mencari N. N itu jumlah data. Nah, jumlah datanya kan tadi sudah diketahui yaitu 25. Nah, karena ini kuartil maka 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 25 sama dengan 6,26. Nah, untuk L-nya ini karena frekuensinya 6,29 berada pada interval kedua yaitu 109,130, maka untuk L-nya 109 atau 109 dikurangi 0,5 sama dengan 108,5. Nah, untuk CF-nya karena tadi intervalnya di kedua, maka untuk CF-nya ini frekuensi sebelum kelas kedua, berarti frekuensi CF-nya itu 2, dan untuk frekuensi dari interval tersebut yaitu 6, dan untuk L-nya yaitu panjang kelas dari data 87 sampai 108 itu panjang kelasnya 22. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus kuartil 1 sama dengan L ditambah dalam kurung 1/4 N min CF dikali I dibagi F. Nah, langsung saja 108,5 ditambah atau dalam kurung 6,25 tadi sudah dicari min 2 dikali 22/6 sama dengan 124,08. Nah, untuk ketiganya itu sama. Yang selanjutnya yaitu contoh desil data tunggal. Untuk rumusnya yaitu DS sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Nah, untuk contoh soalnya diketahui data 10, 11, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian tentukan desil kedua dan desil keempat. Untuk penyelesaiannya yaitu sama seperti tadi, mengurutkan data tersebut dari data terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk letak desil kedua diurutkan data karena desil kedua maka tadi kan rumusnya DS sama dengan I dikali N plus 1 per 10. Maka karena ditanyakan desil kedua, maka 2 dikali 10 plus 1 dibagi 10 sama dengan 2,2. Nah, untuk D2-nya sama dengan X2 ditambah 0,2 dikali X3 min X2 sama dengan 7 ditambah 0,2 dikali 8 dikurangi 7. Nah, karena 8 dikurangi 7 itu 1, maka 7 ditambah 0,2 sama dengan 7,2. Nah, untuk desil keempatnya itu tinggal diganti, 2-nya itu 4. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh desil data kelompok. Contohnya tentukan desil ke-7 dari data tabel di samping. Nah, bisa dilihat datanya. Yang pertama kita lakukan yaitu menentukan N. N itu jumlah data. Jumlah datanya sebesar 25. Nah, karena ini desil dibagi 10, maka 7 per 10 dikali N. 7 per 10 dikali 25 sama dengan 17,5. Untuk L-nya atau titik bawahnya karena frekuensi kumulatif 17,5 itu berada pada interval ketiga yaitu 131 sampai 152. Maka untuk L-nya 130,5. Dan untuk frekuensi kumulatif atau CF sebelum kelas, karena kelasnya itu di interval ketiga
131 sampai 152 dengan frekuensi 10, maka untuk CF-nya yang di atasnya 10 itu di interval 1 dan 2, yaitu frekuensi 2 dan 6 itu ditambahkan menjadi 8. Nah, untuk frekuensi desilnya sendiri itu di interval ketiga, yaitu dengan frekuensi 10. Dan untuk I-nya itu panjang kelas dari 87 sampai 108 itu 22. Nah, kalau sudah dicari semuanya langsung dimasukkan ke dalam rumus. Rumus desil ke-7 sama dengan L ditambah dalam kurung 7/10 dikali N min CF dikali I per FD. Nah, 130,5 ditambah 7/10 N itu sudah dicari tadi, 17,5 dikurangi 8 sebagai CF dikali 22/10. Nah, ini menghasilkan yang 17,5 dikurangi 8 itu menghasilkan 9,5 dikalikan 22 dan dibagi 10 ini dihitung terlebih dahulu. Jadi 209 dibagi 10 itu menghasilkan 20,9 dan kemudian baru ditambahkan 130,5 menjadi 151,4. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ukuran letak data pada poin ketiga, yaitu persentil. Persentil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 sub kelompok yang sama banyak. Contoh persentil data tunggal untuk rumus LP1 sama dengan I dikali N plus 1/100, di mana LP sama dengan letak persentil, I sama dengan persentil ke 1, 2, 3, sampai 99, 1 dan 100 adalah bilangan konstan. Diketahui sebanyak 14 gugusan data sebagaimana yang sudah disajikan sebagai berikut: 65,55,60 dan seterusnya. Setelah diurutkan, datanya menjadi 40,40,45 dan seterusnya. Kemudian kita disuruh menentukan persentil ke 60. Penyelesaiannya LP60 sama dengan I dikali N plus 1/100. LP60 sama dengan 60 dikali 14 plus 1/100 sama dengan 9. Kemudian untuk contoh persentil data tunggal, untuk rumus LPI sama dengan PW plus P dikali IN per 100 plus FK per F, di mana LPI itu letak persentil ke I, BW itu batas bawah, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F adalah frekuensi kelas desil ke I, P jangkau panjang kelas I persentil ke 1, 2, 3, sampai 99, dan untuk N itu sama dengan jumlah data atau banyaknya data. Kemudian kita disuruh mencari persentil ke 65 dari suatu data kelompok. Untuk penyelesaiannya LP65 sama dengan 65, X sama dengan 117. Persentil ke 65 terletak pada interval kelas keempat karena angka 117 berada pada FK sama dengan 124, sehingga nilai persentil 65 yaitu LP65 sama dengan PW plus P dikali IN per 100 plus FK per F sama dengan 55,5 plus 5 dikali 11.700 per 100 plus 60 per 64 sama dengan 55,5 plus 5 dikali 57 per 64. 55,5
plus 0,80 sama dengan 56,39, sehingga nilai persentil ke 65 adalah 56,39. Selanjutnya, definisi ukuran penyebaran data, yaitu ada jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Kemudian untuk ragam adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Dan simpangan baku adalah akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Kemudian contoh jangkauan untuk rumus R sama dengan X max min X min. Tentukan jangkauan dari data 3,6, 10, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya adalah R sama dengan X max min X min. Dapat kita lihat untuk X max-nya itu 10 dan X min-nya itu 2. Jadi 10 dikurangi 2 sama dengan 8, sehingga jangkauan data tersebut adalah 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Kali ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data poin 2 sampai 4, yaitu simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Yang pertama, kita akan membahas simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan selisih setiap data dengan nilai min atau rataan hitungnya. Rumus dari simpangan rata-rata data tunggal yaitu SR sama dengan sigma XI min X bar per N, di mana SR simpangan rata-rata, XI data ke I, X bar rataan hitung atau min, N adalah banyaknya data. Kita ke contoh soal data tunggal. Tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Langsung kita masukkan ke rumus SR sama dengan sigma XI min X bar per N sama dengan 4 dikurangi 6 ditambah 6 dikurangi 6 tambah 8 kurangi 6 dan seterusnya dibagi jumlah datanya yaitu 8 sama dengan 12 per 8 sama dengan 1,5. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,5. Yang selanjutnya kita ke simpangan rata-rata data kelompok. Rumus dari simpangan rata-rata data berkelompok yaitu SR sama dengan sigma FI dikali XI min X bar per sigma FI. SR adalah simpangan rata-rata, XI adalah data ke I, X bar adalah rataan hitung atau min, N banyaknya data. Contoh soalnya yaitu tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Ini sudah disajikan data 41 sampai 45, ada 6 dan seterusnya. Kemudian kita cari XI, FI XI, XI min X bar, FI kali XI min X bar. Kita cari minnya dulu dengan rumus sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan X bar-nya yaitu FI XI nya yaitu sudah diketahui itu dari tabel 1635 dibagi jumlah data 30 sama dengan 54,5. Kemudian kita cari simpangan rata-ratanya yaitu sama dengan sigma FI dikali XI min X bar per sigma FI sama dengan FI kali XI min X bar nya sudah diketahui 165
dibagi jumlah data 30, jadi ketemu 5,5. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 5,5. Kemudian kita ke ragam atau variansi. Ragam atau variansi adalah nilai yang rumus dari ragam atau variansi data tunggal yaitu S kuadrat sama dengan sigma xi min x bar kuadrat per n. S kuadrat sama dengan variansi, xi data ke i, x bar rataan hitung atau min, n banyaknya data. Contoh ragam atau variansi data tunggal. Tentukan variansi atau ragam dari data 4, 5, 4, dan seterusnya. Penyelesaiannya yaitu kita cari x bar atau minnya, yaitu jumlah datanya itu semua dijumlahkan dibagi banyaknya data, kemudian diperoleh 40/10 sama dengan 4. Selanjutnya kita hitung variansi. S kuadrat sama dengan sigma xi min x bar kuadrat per n sama dengan 4 kurangi 4 kuadrat ditambah 5 kurangi 4 kuadrat dan seterusnya dibagi 10 sama dengan 12/10, ketemu 1,2. Jadi variansi dari data tersebut adalah 1,2. Kemudian kita ke contoh ragam atau variansi data berkelompok. Rumus dari ragam atau variansi data berkelompok adalah S kuadrat sama dengan sigma fi kali xi min x bar kuadrat per sigma fi. S kuadrat variansi, xi sama dengan data ke i, x bar sama dengan rataan hitung atau min, fi yaitu frekuensi data ke i. Contoh soal dari ragam atau variansi data berkelompok yaitu tentukan variansi dari data berikut. Itu disajikan tabel berat dalam kilogram dan frekuensinya. Kemudian penyelesaiannya, yang pertama kita ambil titik tengah setiap interval kelas. 31 sampai 35 titik tengahnya yaitu 33 dengan frekuensi 4 dan seterusnya. Kemudian kita cari minnya, yaitu 33 kali 4 tambah 38 kali 7 dan seterusnya dibagi frekuensinya yaitu 4 ditambah 7 tambah 9 tambah 10. Jadi sama dengan 1265 per 30 sama dengan 42,17. Maka variansinya yaitu S kuadrat sama dengan 4 dikali 33 min 42,17 kuadrat ditambah 7 kali 38 min 42,17 kuadrat dan seterusnya dibagi banyaknya data yaitu 30 sama dengan 804,17 dibagi 30 sama dengan 26,81. Kemudian kita ke simpangan baku. Simpangan baku yaitu akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Sekarang kita ke simpangan baku. Simpangan baku yaitu akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Rumus dari simpangan baku data tunggal yaitu S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar sigma xi min x bar kuadrat per n. S simpangan baku, S kuadrat ragam atau variansi, xi data ke i, x bar rataan hitung atau min, n banyaknya data. Tadi pada contoh ragam data tunggal sudah ditemukan ragamnya, yaitu tadi 1,2. Kemudian kita sekarang akan menentukan simpangan bakunya. Kita langsung masukkan saja S sama dengan akar X kuadrat. S sama dengan
variansinya tadi atau S kuadratnya tadi 1,2, jadi S sama dengan 1,09. Sekarang kita ke contoh simpangan baku data berkelompok. Rumusnya yaitu S sama dengan akar S kuadrat sama dengan sigma FI kali XI min X bar kuadrat per sigma FI. S simpangan baku, S kuadrat ragam atau variansi, XI data ke I, X bar min, FI frekuensi data ke I. Tadi pada contoh soal ragam data kelompok sudah ditentukan ragamnya, yaitu sudah ditemukan 26,81. Langsung kita masukkan ke rumus. S sama dengan akar S kuadrat. S kuadratnya tadi itu ragamnya 26,81. Jadi S sama dengan akar 26,81 sama dengan 5,18. Baik, ini ada 3 latihan soal. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.